Presiden Amerika Serikat Donald Trump terang-terangan telah menyerukan eskalasi Yaman, telah mengerahkan jet untuk melontarkan serangan udara gabungan antara Amerika Inggris. Mengutip Tribun News pada 16 Maret, kabar itu diutarakan langsung oleh Trump lewat pernyataan yang diunggahnya di media sosial X Gedung Putih pada 16 Maret 2025. Dalam pernyataannya, Trump mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan militer untuk melancarkan operasi militer yang kuat terhadap gerakan Ansarallah Houthi. Diklaimnya bahwa serangan itu diperlukan untuk melindungi kepentingan pelayaran Amerika dan memulihkan kebebasan navigasi di Laut Merah. Trump memperingatkan bahwa jika Ansarallah Houthi tidak menghentikan serangannya, maka mereka akan menghadapi pembalasan. Ditekankan bahwa neraka akan menghujani Yaman seperti yang belum pernah dilihat sebelumnya. Perlu diketahui tak hanya melontarkan peringatan terhadap Houthi di Yaman, Trump turut mengeluarkan peringatan kepada Iran, mendesaknya untuk berhenti mendukung Ansarallah Houthi serta tidak mengancam rakyat Amerika, presidennya atau jalur pelayaran global. Hamas menyetujui kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana Hamas menyetujui akan membebaskan 1 tentara Amerika Serikat Israel, Idan Alexander, dan 4 jenazah yang memiliki kewarganegaraan ganda. Mengutip Tribun News pada 16 Maret, hal itu diutarakan oleh Hamas dalam pernyataan resminya pada Jumat 14 Maret 2025 lalu. Selain itu dijelaskan oleh Hamas bahwa negosiasi tidak langsung antara kedua belah pihak akan dimulai pada hari yang sama saat para tahanan dibebaskan, terkhusus untuk melaksanakan tahap kedua perjanjian. Hamas mengindikasikan negosiasi akan mencakup pengaturan terkait gencatan senjata, penarikan pasukan, dan pembebasan tahanan yang tersisa dalam waktu 50 hari. Selain itu juga ditekankan bahwa perlunya segera membuka penyeberangan untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dan pertolongan. Hamas juga mengatakan bahwa pelaksanaan tahap pertama harus dilanjutkan, termasuk protokol kemanusiaan, penghentian operasi militer, dan rehabilitasi infrastruktur. Selain itu ditekankan juga bahwa mediator dari Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian negosiasi serta tercapainya kesepakatan komprehensif yang mencakup gencatan senjata dan penarikan penuh pasukan. Bentrokan terjadi antara tentara IDF versus pekerja asing yang menyusup dari perbatasan Yordania. Dengan begitu, IDF diklaim memiliki alasan kuat untuk merealisasikan pembangunan pagar pembatas di sepanjang perbatasan Yordania. Mengutip Tribun News pada 16 Maret, hal itu merupakan laporan dari sumber utama Kabarni pada 14 Maret 2025 lalu. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa ada 8 orang yang diduga pekerja asing mencoba menyusup ke wilayah Palestina yang diduduki Israel dari Yordania pada Jumat 14 Maret dini hari. Sebelum melakukan penangkapan terhadap mereka, IDF sempat melepaskan tembakan ke arah mereka yang mengakibatkan luka-luka. Lantaran penyusup disebut mendekati IDF dengan cara berbahaya. Di antara 8 penyusup, 2 diantaranya diklaim tewas. Lebih jelasnya dilaporkan bahwa IDF terlibat bentrokan dengan menembaki sejumlah orang di dekat kibuts Hamadiyah di daerah Bisan di lembah Yordan, tepat setelah mereka melintasi perbatasan dengan Yordania pada tengah malam itu. Diketahui ke-8 pekerja asing adalah pencari suaka, termasuk 4 warga negara Ethiopia dan 4 warga negara Sri Lanka. Adapun 2 pria yang tewas diklaim IDF telah memilih melompat ke arah tentara yang datang dari arah hutan, sehingga diklaim telah menjadi ancaman bagi nyawa mereka. Militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia telah melontarkan 178 drone dan 2 rudal balistik ke negaranya. Sebagai balasan, Rusia dihantam ratusan drone yang diklaim telah memicu kebakaran di distrik Krasnoarmeyski. Mengutip Tribun News pada 16 Maret, adapun aksi saling serang antara Rusia dan Ukraina itu terjadi pada Sabtu 15 Maret 2025 malam. Lebih tepatnya, Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah meluncurkan rentetan serangan 178 pesawat nirawak dan 2 rudal balistik ke negara itu dalam semalam. Rentetan serangan itu merupakan serangan campuran antara drone serang jenis Shahid dan drone tiruan yang dirancang untuk membingungkan pertahanan udara Ukraina. Sekira 130 drone diklaim ditembak jatuh, sementara 38 lainnya hilang dalam perjalanan menuju sasaran. Rusia disebut telah menyerang fasilitas energi dan menyebabkan kerusakan signifikan.
Sementara itu di wilayah Volgograd, Rusia, Gubernur Andrei Bokharov memberikan konfirmasi. Ia mengonfirmasi bahwa serpihan pesawat nirawak yang dilontarkan Ukraina telah jatuh dan memicu kebakaran di distrik Krasnoarmeysky di kota yang dekat dengan kilang minyak Lukoil. Imbas lainnya adalah bandara terdekat menghentikan sementara penerbangan negara tersebut. Namun hanya sebatas itu. Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut dan menyatakan tidak ada korban jiwa. Iran memberikan balasan atas sentilan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menegaskan bahwa Washington tak memiliki wewenang untuk mendikte kebijakan luar negerinya. Mengutip Al Arabiya pada 16 Maret, hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam media sosial X pada 16 Maret 2025. Perlu diketahui, awalnya Trump memberikan desakan terhadap Teheran, di mana diminta untuk mengakhiri dukungan terhadap pasukan Houthi di Yaman. Lantaran jika tidak, maka Amerika Serikat akan berikan neraka yang menghujani Yaman, bahkan Iran, dengan cara berbeda. Dengan begitu, Abbas Araghchi memberikan responsnya. Ia menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki wewenang atau urusan untuk mendikte kebijakan luar negeri Iran. Era itu diklaimnya telah berakhir pada tahun 1979 silam. Bahkan Araghchi memberikan contoh di mana akibat Amerika Serikat beri bantuan ke Israel, maka lebih dari 60.000 warga Palestina terbunuh dan dunia meminta pertanggungjawaban penuh dari Amerika. Kemudian di akhir pernyataan, Araghchi mendesak kembali agar Amerika Serikat segera akhiri dukungan terhadap genosida Israel, sekaligus menghentikan pembunuhan terhadap warga Yaman. Profesor Madya di Institut Studi Pasca Sarjana Doha, Tamer Karmot, berikan kecamannya. Terkhusus ia mengecam usulan pemindahan paksa warga Palestina ke Afrika sebagai garis merah yang tidak boleh dilampaui. Mengutip Tribun News pada 16 Maret, hal itu diutarakannya dalam sebuah wawancara dengan sumber utama Al Jazeera pada 15 Maret 2025. Karmot menyatakan bahwa negara-negara yang secara diam-diam terlibat dalam perundingan, terkhusus tentang pemindahan warga Palestina, harus diungkap dan dimasukkan ke dalam daftar aib. Negara-negara yang dimaksudnya merujuk pada negara Amerika Serikat dan Israel. Ia menegaskan bahwa pemindahan paksa warga Palestina ke Afrika adalah garis merah yang tidak boleh dilintasi. Mengingat menurut Karmot, Sudan dan Somalia sendiri masih dilanda perang akibat warisan kolonial. Selain itu, Karmot juga menyatakan bahwa pemerintah dunia memiliki tanggung jawab untuk menghentikan usulan yang disebutnya menjijikkan tersebut. Dengan begitu, pemerintah Israel beserta sekutunya disebutnya harus diekspos dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang harus dipermalukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.